Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari Jogja. Baik, untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya untuk membuat alat evaluasi belajar yang sangat mudah dan gratis ya tentunya, yaitu Google Form. Mau tahu caranya? Mau tahu hasilnya? Let's go. Ya, yang pertama adalah kita buka Google Chrome ya. Setelah kita login dengan akun kita masuknya ke Google Drive. Ya, setelah kita masuk ke Google Drive, kemudian masuk di baru, ya. Kemudian di sini ada lainnya. Nah, setelah lainnya terus kemudian masuk di Google Formulir. Nah, gampang sekali kan? Nah, kita sudah masuk di Google Formnya. Nah, di situ ada formulir tanpa judul. Langsung kalau teman-teman ketik saja ya, penilaian akhir tahun ya, akhir tahun. Oke, nah setelah itu kemudian di situ ada deskripsi formulirnya. Misalkan kita tulis dengan harinya, hari Senin itu ya, Senin tanggal berapa ya, Senin itu tanggal 1 Juni 2020. Nah, kalau sudah, kita harus, ini sebagai tampilan awal ya, sebagai tampilan awalnya. Nah, tampilan awal ini nanti menentukan biasanya ada nama, kelas, kemudian kalau bisa kasih password. Nah, kita di pertanyaan tanpa judul ini kita ganti menjadi nama, nama lengkap gitu ya, misalkan nama lengkap. Nah, karena ini berubah jawaban singkat, ya berarti dia adalah jawaban singkat. Terus kemudian kalau karena ini wajib diisi, jadi kita klik di tulisan wajib diisi, klik. Nah, sekarang kita sudah masuk di nama. Terus setelah nama apa biasanya? Nomor absen ya, presensi ya, sini klik. Oke, nah sekarang tambah. Sekarang di sini ada nomor presensi ya. Di nomor presensi ini karena berupa jawaban singkat, berarti pilihnya di jawaban singkat. Di sini ada banyak ya, mau jawaban pilihan ganda ataupun jawaban singkat. Kita pilih jawaban singkat. Terus karena ini wajib diisi, berarti diklik di wajib diisi. Ya, sudah. Terus kemudian tambah lagi, misalkan di sini kelas ya, kelas berapa, misalnya kelasnya ada 10 ya, tulis kelas 1A, B, C, D dan lainnya. Kita contohnya kelasnya ada 4 gitu nggih. Jadi kita pakainya pilihan ganda. Pilihan ganda di sini ada opsi, misalkan di sini kelas 1A. Nah, terus selanjutnya 1B. Selanjutnya 1C. Ya, terus kemudian selanjutnya lagi bisa 1D. Ya, karena ini wajib diisi, centang lagi wajib diisi. Nah, setelah nama, nomor, kelas, berarti kira-kira kasih password ya, biar enak. Tidak semua ya, sembarangan yang bisa masuk. Kasih password, misalkan password. Biasanya orang menyebutnya password atau token gitu ya. Password atau token, terserah ya, mau pakai apa boleh. Nah, misalkan di sini karena jawaban singkat, kita pilihnya juga jawaban singkat gitu ya. Nah, sekarang kita pakai password, misalkan mau passwordnya itu harus ada kuncinya ya, berarti kita ubah menjadi, kita di setting ini menjadi quiz. Nah, quiz jadikan sebagai quiz. Oke. Nah, di quiz ini ada beberapa pilihan ya, sekalian saja.
segera setelah setiap pengiriman atau nanti setelah penjualan kembali. Kita pilih yang segera setelah setiap pengiriman. Terus kemudian siswa itu bisa melihat apa setelah selesai mengerjakan. Kalau kita centang pertanyaan tak terjawab, dicentang, berarti siswa dapat melihat jawaban yang benar, berarti bisa melihat jawaban yang benar. Biasanya jawabannya itu dihilangkan, berarti responden kalau tidak kita checklist berarti tidak bisa melihat jawaban yang benar. Nah, berarti yang bisa biasanya hanya nilai poinnya saja. Oke, kita simpan ya. Nah, disimpan sini kita kasih password. Nah, password kunci jawaban. Nah, passwordnya apa? Nah, gitu. Nah, misalnya passwordnya PAT kelas 1. Nah, di PAT kelas 1. Oke, ini kita sedang selesai. Nah, di sini tetap kita tarik di wajib diisi ya. Nah, di sini password sangat menentukan. Mau kapital semua, mau pakai angka, kecil kapital angka, itu sangat menentukan. Jadi, hati-hati dalam membuat password. Setelah halaman pertamanya semuanya selesai, kita bisa masuk ke halaman selanjutnya. Nah, halaman selanjutnya ini untuk membuat soal. Nah, bagaimana dalam membuat soal? Tidak dengan tanda plus ini, tetapi tanda tambahkan bagian atau slide ya namanya. Nah, di sini ada bagian 2 dari bagian 2. Bagian tanpa judul. Nah, misalnya kalau di sini mau dikasih pertanyaan tentang pilihan ganda, ya ditulis saja. Di sini jawablah ya. Misalkan gitu ya. Jawablah dengan benar. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Misalkan gitu ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Itu contohnya. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Nah, kita menambah bagiannya dengan menggunakan plus tadi ya. Nah, ini pertanyaan pertama. Misalkan pertanyaan pertama, siapa Ibu Budi? Nah, Ibu Budi. Nah, seperti ini. Siapa Ibu Budi? Pertanyaannya. Terus kemudian kita cari opsi jawabannya. Mau kasih A boleh, tidak nggak apa-apa. Tapi kalau lebih baiknya kasih A. Misalkan A. Siapa Ibu Budi? Misalkan namanya Wati ya. Nah, Wati. Kemudian siapa Ibu Budi ya? Siapa nama Ibu Budi gitu ya? Siapa nama Ibu Budi? Tanda tanya. Oke, terus di sini ada B. Paijah misalkan gitu ya. Terus yang C misalkan Dewi gitu ya. Nah, oke, di sini ada 3. Terus kita harus kasih kunci jawabannya. Baca saja yang tadi ya, kunci jawaban. Kita kasih kunci jawabannya namanya Wati. Nah, terus berapa poinnya? Nah, poin ini menentukan. Kalau soalnya 25 biar enak berarti kalikan 4 biar nanti 100. Kalau soalnya 20 poinnya satu soal bisa 5. Seperti itu. Nah, kita kasih misalkan ini soalnya 10 saja ya. Berarti satu soal kasih poin 10. Ya, oke, selesai. Nah, pertanyaan pertama sudah selesai. Ini lanjut ya. Terus kemudian sampai terus bagaimana cara menambahnya? Bukan menambah bagian ini ya, tetapi tetap menggunakan tambah plus tadi, plus. Nah, ini nomor 2. Nomor 2. Terus nah, dan seterusnya. Ini misalnya permasalahannya ketika kita punya file apakah bisa diupload? Bisa. Ya, jawabannya bisa. Mau diupload pakai bentuk Word tinggal copy paste bisa. Ya, nanti kita tinggal copy paste. Kalaupun ada gambarnya bisa. Misalkan ini ada gambar, klik ini.
Nah, ini klik, kita cari aja gambar ya. Oke. Nah, di sini misalkan ada gambarnya ya, gambarnya. Nah, ini ada gambar banyak sekali. Contoh nih ya. Nih, kita unggah. Kita sisipkan. Oke. Nah, kualitas jaringan internet menentukan ketika kita membuat Google Form. Ya. Nah, sekarang ada gambarnya. Nah, misalnya ada gambar Dubai ini. Terus kemudian kasih pertanyaan di sini juga bisa. Nomor 2, misalkan di mana tempat gambar tersebut ya, di mana tempat gambar tersebut? Jawabannya apa? Tersebut. Jawabannya Dubai kan? Nah, berarti di sini kasih A. Dubai. Kemudian untuk yang B, misalkan Dubai. Nah, kemudian yang C, misalkan Jakarta. Nah, jawabannya apa tadi? Dubai. Berarti terus kita kunci klik. Oke. Kuncinya yang A. Klik A. Soal poinnya jangan sampai lupa poinnya. Poinnya berapa tadi? Kalau soalnya biar genap tadi 10 ya, kita kasih 10 poinnya. Terus kita selesai. Nah, bagaimana kalau sudah semuanya? Nah, oh ya, kalau pengen menggunakan uraian atau isian singkat bisa. Ya, tetapi jawabannya nanti harus benar-benar sesuai. Apa yang sesuai? Misalkan kuncinya harus sesuai besar kecilnya huruf. Nah, makanya ini salah satu kelemahannya di sini untuk Google Form. Makanya kalau kita menggunakan Google Form, alangkah baiknya dan alangkah bijaknya menggunakan multiple choice atau pilihan ganda. Nah, kita pilihan ganda saja. Nah, kita contoh untuk misalkan sudah selesai ya ini ya, sudah selesai. Nah, kalaupun sudah selesai, ya, kita lanjut berikutnya. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa memberikan ini kuis. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan dulu. Nah, di pengaturan tadi ini bentuknya kuis ya. Nah, dimulai dari umum. Kumpulkan alamat email, enggak usah gitu. Terus batasi ke satu tanggapan. Jadi nanti satu akun atau satu HP, satu email hanya bisa menjawab satu. Kita klik ya. Terus responden dapat melihat apa? Ya, misalkan edit setelah mengirimkan tidak bisa ya. Jadi nggak usah mengedit, nggak usah. Terus lihat diagram nggak usah. Jadi langsung aja kita ke presentasi. Presentasi tampilkan status progres, nggak usah acak urutan pertanyaan. Ya misalkan pertanyaannya mau diacak gitu ya, tapi nanti misalkan kita buat ini soal 10, nanti nomor si A nomor satunya dengan si B nomor satunya berbeda. Kalau kita mau ke klik ini ya, mau klik di acak. Tapi kalau tidak usah, nggak usah. Kuis tadi sudah, berarti kita klik simpan. Nah, kalaupun sudah, kita bisa kekirim ya. Nah, dikirim ini mau kirim ke alamat email kita sendiri nggak masalah. Kalau tidak juga tidak masalah. Nah, yang penting ini adalah linknya, tautan atau URL-nya. Biasanya bisa kita perpendek ya. Nah, ini kalaupun sudah diperpendek URL-nya kita salin ya. Kita salin. Nah, kalau salin mau di Word bisa, mau langsung dibuka di beranda YouTube juga bisa. Di YouTube, di Google ini bisa ya. Ctrl V. Nah, ini sudah bisa. Jadi dikerjakan di sini sudah bisa. Kita klik ya. Oke, kita klik. Nah, ini sudah keluar toh penilaian akhir tahun. Ini untuk judulnya diklik aja diganti. Nah, misalnya penilaian akhir tahun, misalnya dikasih nama yang lainnya bisa. Penilaian akhir tahun kelas 1 ataupun apa. Atau ini saya ganti misalkan PAT kelas 1. Nah, ini sudah jadi PAT. Nanti dibuka di HP juga bisa. Lewatnya sama, lewat Google Drive bisa. Nanti salin juga sama, di forward ke lewat WA juga bisa. Jadi
sangat mudah, murah dan gratis tentunya ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita sebagai siswa atau sebagai responden. Kemudian sudah masuk ya. Jawaban nama lengkapnya, misalnya kita namanya Pak gitu ya. Pak siapa bebas. Presensinya 30. Terus kelasnya 1D. Passwordnya tadi apa? PAT kelas 1. Oke, berikutnya. Nah, sudah masuk ya. Siapa nama Pak Budi? Nah, misalkan Wati. Apa gambarnya? Baik, terus dikirim. Nah, selesai. Kita bisa lihat skor. Nah, skornya berapa? Oh, skornya 20. Berarti ya skornya 20 berarti benar semua. Gitu ya. Jadi di sini tidak bisa melihat kunci jawabannya. Nah, kalau ingin melihat lainnya, melihat hasilnya, oke, melihat hasilnya nanti ada di video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu ya untuk tutorial menggunakan alat evaluasi Google Form. Dia tetap semangat ya. Salam dari teman-teman dari Jogja. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.